Salam sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita bersyukur kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan tetap kita rasakan hingga saat ini. Kita patut bersyukur. Mari kita mau masuk dalam renungan kita. Mari sidang jemaat Tuhan, persiapan hatinya. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan bahasa cinta. Cinta itu lemah lembut. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 2 Samuel pasal 3 ayat 27 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya sehingga mati, membalas darah Asael adiknya. Ketika hal itu didengar Daud, kemudian berkatalah ia, "Aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya terhadap darah Abner bin Ner itu. Biarlah itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, yang sakit kusta, yang bertongkat, yang tewas oleh pedang, atau yang kekurangan makanan." Demikianlah Yoab dan Abisai adiknya membunuh Abner, karena ia telah membunuh Asael adik mereka di Gibeon dalam pertempuran. Dan berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, "Koyakkanlah pakaianmu dan lilitkanlah pada tubuhmu kain kabung, dan merataplah di depan mayat Abner." Raja Daud sendiri pun berjalan di belakang usungan mayat. Ketika orang menguburkan Abner di Hebron, maka menangislah raja dengan suara nyaring pada kubur Abner, dan seluruh rakyat pun menangis. Karena Abner, raja mengucapkan nyanyian ratapan ini, "Apakah Abner harus mati seperti orang bebal? Tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai. Engkau gugur seperti orang gugur oleh orang-orang durjana." Dan seluruh rakyat itu semakin menangis karena dia. Seluruh rakyat datang menawarkan kepada Daud untuk makan roti selagi hari siang. Tetapi Daud bersumpah, katanya, "Kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sebelum matahari terbenam aku mengecap roti atau apapun." Ketika seluruh rakyat melihat hal itu, mereka menganggap hal itu baik. Seperti segala sesuatu yang dilakukan raja dianggap baik oleh seluruh rakyat. Maka tahulah seluruh rakyat dan seluruh Israel pada hari itu bahwa pembunuhan Abner bin Ner bukanlah rancangan raja. Kemudian berkatalah raja kepada para pegawainya, "Tidak tahukah kamu
bahwa pada hari ini gugur seorang pemimpin, seorang besar di Israel. Tetapi aku ini sekarang masih lemah, sekalipun sudah diurapi menjadi raja. Sedang orang-orang itu, yakni anak-anak Zeruya, melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah jangan menyimpan dendam. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dendam yang membara sulit dipadamkan. Terlebih bila yang menjadi korban adalah keluarga kita sendiri. Yang menjadi korban adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Bila tak terkendalikan, dendam itu akan terus-menerus menuntut korban, sidang jemaat Tuhan. Dendam itu akan turun-temurun dari nenek moyang kita sampai kepada kita, sidang jemaat Tuhan. Ada suatu keluarga. Di dalam keluarga itu mereka memiliki suatu hubungan yang baik awalnya, sidang jemaat Tuhan. Di dalam keluarga itu ada kakek nenek dan juga anak-anaknya. Di dalam keluarga itu perlakuan orang tua ini atau si kakek atau si nenek ini sebenarnya perlakuannya tidak sama perlakuannya kepada setiap anaknya. Dia berlaku kepada si A, dia berlaku baik dan semua keinginannya dia penuhi. Dan perlakuannya kepada anaknya si B, dia juga begitu berlaku baik. Tetapi perlakuannya kepada anaknya yang si C ini, perlakuannya kurang baik. Akhirnya anaknya yang si C ini, mulai dari dia kecil, dia menyimpan dendam kepada orang tuanya. Begitu terus, seterusnya dia tumbuh, menjadi remaja, menjadi dewasa, akhirnya dia menikah. Sidang jemaat Tuhan, anak yang si C ini. Orang tuanya atau si nenek ini, si kakek ini sudah menjadi tua, renta, dan tidak bisa bekerja apa-apa lagi. Akhirnya dia hanya di rumah saja duduk. Anaknya si A dan si B ini sibuk dengan pekerjaannya, tidak memperdulikan ini orang tuanya, si kakek dan si nenek ini. Yang anak si C ini tinggal bersama orang tuanya ini. Karena dia mengingat, dia mulai dari kecil, anaknya si C ini, dia mendapat perlakuan kurang baik, dia memiliki dendam kepada orang tuanya. Dia pun tidak mengurus orang tuanya. Inilah yang saya maksud, sidang jemaat Tuhan. Dendam itu kalau tidak diselesaikan dengan baik, akan menyimpan terus-menerus seperti gunung Merapi. Sekali meletus akan memakan korban, sidang jemaat Tuhan. Dendam itu akan terus-menerus menuntut korban. Begitu juga dengan permusuhan antara Yoab dan Abner, sidang jemaat Tuhan. Merupakan permusuhan mereka ini merupakan akibat peristiwa berdarah yang telah terjadi di antara keduanya. Yoab menyimpan dendam kepada Abner. Itulah sebabnya Yoab sulit mempercayai kalau Abner telah berubah dan menyatakan keberpihakannya pada Daud. Sebaliknya ia masih memikirkan kemungkinan Abner hanya akan memperdaya Daud atau ada kemungkinan akan mengambil alih pimpinan militer. Inilah anggapan daripada Yoab. Ya, sidang jemaat Tuhan. Perasaan dendam Yoab itu pula yang telah mendorong Yoab untuk membunuh Abner. Ya, dia menyimpan dendam itu. Bukan dengan cara kesatria seperti layaknya prajurit dia membunuh Abner, tetapi dengan cara licik demi membalas darah Asael adiknya yang dibunuh dalam pertempuran.
Darah Asael adiknya jatuhnya korban karena dendam dan dilakukan dengan cara yang licik pula. Itulah yang disesalkan Daud. Yoab membunuh Abner, dia pura-pura mengajaknya dan menikam dia. Licik sekali. Inilah dendam dia yang memakan korban. Sidang jemaat Tuhan, di sini Daud menyadari bahwa pembalasan dari Tuhan tak terhindarkan. Sebab itu ia menyatakan bahwa dirinya dan kerajaan tidak menjadi bagian dari pembunuhan Abner dan bukan atas perintah daripada Raja Daud. Peristiwa itu adalah tanggung jawab Yoab dan kaum keluarganya. Kalaupun ada kutuk, itu semua akan dilimpahkan kepada keluarganya Yoab, keturunannya. Agar terhindar dari murka Allah, maka Daud mengajak segenap rakyat berkabung untuk menyatakan penyesalan dan meratapi kematian Abner. Daud merasakan kedudukan yang teramat dalam. Daud menyadari kelemahannya. Meskipun sudah diurapi menjadi raja, namun ia masih berada dalam posisi yang lemah. Bahkan ia pun mengakui belum mampu mengendalikan kekerasan anak-anak Zeruya. Tetapi Daud menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Agar Tuhan yang bertindak, Tuhan yang memberikan penyelesaian yang terbaik. Alkitab menyatakan bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Jangan kita menyimpan dendam. Hiduplah dalam kasih. Itulah yang harus terus dipegang dan dikumandangkan. Allah meminta kita, orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang Kristen, hidup dalam kasih. Bukan kebencian, bukan dendam. Allah menghendaki orang Kristen mampu mengendalikan diri dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, karena ia memegang kendali. Biarlah Tuhan yang bertindak. Jangan menyimpan dendam, saling mengasihilah. Saya percaya kita hidup di dalam kasih. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya hidup kami hidup dalam kasih. Tuhan Yesus, kami percaya ke pengurapan Tuhan akan kami rasakan. Pertolongan Tuhan akan kami rasakan. Mampukan kami Tuhan untuk tidak dendam dan hidup dalam kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.